Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Syekh Albani rahimahullah mengatakan as-salatu fis safinah, salat di atas kapal. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fis safinah, faqal salli fiha qa'ima illa an takhafa al-gharq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang salat di atas kapal, maka beliau menjawab, salatlah di atas kapal dengan keadaan berdiri, kecuali engkau takut tenggelam. Kalau kapalnya tenang dan bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka wajib sholat dalam keadaan berdiri karena Rasulullah memerintahkannya. Kalau kapalnya terombang-ambing, ya, dan kita takut tenggelam karena kapal yang keadaannya demikian, ya, maka kita sholat dalam keadaan duduk. Kalau duduk masih sulit karena sangat genting, maka sholat dalam keadaan berbaring. Berdiri menjadi gugur karena keadaan. Di antara keadaan tersebut adalah keadaan sholat di atas kapal, ya. Kalau kapalnya orang dulu, ya, ada banyak kemungkinan untuk bergoyang kapalnya. Tapi kapal-kapal yang besar sekarang ini, kemungkinan ini menjadi kecil. Kecuali kalau kapalnya kapal kecil, ya, kapal-kapal nelayan misalnya. Ini sulit untuk sholat dalam keadaan berdiri. Kecuali mungkin orang-orang yang sudah terbiasa, ya, terbiasa untuk sholat di atas kapal yang kecil tersebut, ya. Misalnya gini, gimana Ustaz? Kita sholat berdiri di atas kapal kecil, tiba-tiba ada ombak sehingga sulit untuk sholat dalam keadaan berdiri. Maka kita sesuai dengan keadaan, ya. Kalau misalnya ombaknya lama sampai kita duduk sampai akhir sholat padahal asalnya sudah berdiri, maka itu yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya ombaknya sementara, ya, ketika ada ombak kita duduk. Ketika ombaknya sudah tenang, maka kita berdiri lagi. Karena kita harus mengambil keringanan ketika ada kesulitan. Ketika kesulitannya hilang, maka kita mengambil hukum yang semula. Makanya ada sebuah kaidah yang mengatakan ad-daruratu tuqaddar biqadriha, bahwa keadaan darurat itu sesuai dengan kadarnya. Kalau keadaan darurat datang, maka itu mendatangkan kemudahan. Kalau keadaan daruratnya sudah hilang, maka keringanan tersebut hilang bersama dengan hilangnya keadaan darurat. Orang yang makan bangkai karena kelaparan dan dia takut mati kalau tidak makan bangkai, maka dia makan secukupnya, ya. Bukan makan sampai kenyang, tapi makan secukupnya. Karena kalau sudah cukup, keadaan daruratnya hilang sehingga hukumnya kembali ke asal, tidak boleh lagi. Begitu pula dengan masalah sholat yang seperti ini, ya. Sholat di dalam perahu kecil, ya. Itu kalau dia tenang, dia wajib berdiri di sana. Kalau keadaannya menjadikan dia takut tenggelam apabila tetap sholat berdiri, maka dia duduk, ya. Kalau duduk masih takut, ya, maka dia sholat dalam keadaan tidur, ya. Ustaz, bagaimana sebaiknya kalau dalam keadaan tersebut, ya, diperkirakan ombak tenang sampai waktu yang di situ masih waktu sholat, belum keluar waktunya, maka sebaiknya ditunggu. Kalau perkiraan tersebut diperkirakan demikian, maka sebaiknya ditunggu sampai dia bisa sholat untuk berdiri. Kalau memang diperkirakan sampai keluar waktunya dia tetap tidak bisa untuk sholat berdiri, maka sholat dengan keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Al-i'timad ala amudin wa nahwihi fis shalah, bersandar dengan tiang atau yang semisalnya ketika salat.
walamma asanna sallallahu alaihi wasallam wa kabur ittakhadha amudan fi musallah ya'tamidu alaihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berumur dan menua, beliau menancapkan sebatang tiang di tempat salat beliau untuk bertumpu dengannya. Ini sebaiknya dilakukan apabila orang sudah sulit untuk berdiri kecuali dengan memegang tiang ya, untuk membantu dia berdiri. Dan ini tidak harus tiang ya. Misalnya dengan tongkat dia bisa, maka ketika berdiri dia memakai tongkat tersebut. Misalnya mihrab atau mimbar, dia bisa menggunakan mimbar sebagai tumpuan atau sebagai pegangan yang bisa membantu dia untuk berdiri, maka itu sudah cukup. Tapi maksudnya adalah bahwa seorang imam ya diusahakan untuk tetap berdiri selama dia mampu melakukannya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sampai beliau mengusahakan untuk menancapkan sesuatu yang bisa menjadikan beliau mudah untuk berdiri ketika beliau sudah lanjut usia ya, sudah tua dan agak lemah. Beliau menancapkan sebatang kayu, sebatang tiang di tempat sholat beliau untuk bertumpu dengannya agar beliau bisa sholat dalam keadaan berdiri. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.